Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Sofia Nur Aziza, mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Hari ini pastinya aku nggak sendiri, sudah ditemani dengan dua bintang tamu keren kita kali ini. Di episode kita kali ini akan membahas seputar Duta Kampus STIE Taman Siswa Banjarnegara. Wah, kalau dengar kata Duta Kampus pastinya identik dengan mahasiswa-mahasiswa berprestasi dan penuh talenta. Nah, sebelum itu yuk langsung aja kita kenalan bareng tamu keren kita kali ini. Halo Kak Diva, halo Kak Dodi. Boleh langsung perkenalan ke Sobat TC-TC di rumah dong? Oke, halo Sobat TC-TC, perkenalkan nama aku Hervansyah Diva Abilia, program studi akuntansi semester 3. Di sini aku sebagai Duta Kampus STIE Taman Siswa Banjarnegara. Dan aku, Dodi Suseno, mahasiswa aktif STIE Taman Siswa Banjarnegara, semester 5, program studi manajemen. Oke, nah kalian apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah ya. Terus, oh ya, informasi buat Sobat TC-TC di rumah nih, kalau Kak Diva ini juga salah satu konsultan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, kalau Kak Dodi ini ikut UKM apa atau organisasi apa nih? Untuk saat ini aku kebetulan ikut UKM futsal, Kak. Oke, futsal. jadi aktif di ya, UKM futsal gitu ya, Kak? Ya. Oke. Nah, pastinya banyak yang penasaran nih, gimana sih perjalanan mereka berdua bisa menjadi Duta Kampus STIE Taman Siswa Banjarnegara. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih awal mula perjalanan kalian bisa terpilih menjadi Duta Kampus dan apa sih motivasi kalian pada saat itu untuk mengikuti ajang Duta ini? Oke, kalau aku tuh awalnya karena ditunjuk teman kelas ya. Dan pada saat itu sempat menolak juga karena tidak percaya diri dan takut mengecewakan mereka. Tapi di sisi lain juga aku melihat bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk aku belajar, melatih public speaking juga dan ikut berkontribusi dalam kampus seperti itu. Kalau dari aku itu kebetulan ketua kelas itu meng-share informasi bahwa ada pemilihan Duta Kampus di kampus kita. Nah, di situ setiap kelas itu harus mengirimkan satu cowok dan satu cewek. Nah, kebetulan di situ aku dan Nadia itu bersedia untuk mengajukan diri sebagai Duta Kampus di situ. Karena motivasi aku itu kelemahanku adalah perubahanku gitu kan. Oke, wah keren banget. Jadi Kak Dodi langsung mengajukan diri untuk mengikuti Duta Kampus gitu ya Kak. Karena ingin menjadi merubah kelemahan itu menjadi sebuah yang lebih berkembang seperti itu. Nah, kemudian nih Kak, dari Duta Kampus itu kan pastinya banyak seleksi yang dilalui. Kalau dari kalian berdua itu bagian seleksi mana sih yang paling menantang dan juga berkesan? Kalau dari aku yang paling berkesan dan menantang itu saat sesi pertanyaan dari dosen. Karena rasanya tuh deg-degan banget. Karena pertanyaan itu tuh dilontarkan secara mendadak dan harus dijawab dengan cepat dan tepat juga. Sehingga rasanya tuh deg-degan banget gitu. Walaupun agak sempat blank ya, tapi aku sadar bahwa di sini tuh yang diuji adalah ketenangan diri dan tetap berani serta yakin sama diri sendiri gitu sih. Oke, jadi paling deg-degan itu saat pertanyaan dari dosen gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu itu pertanyaannya seputar apa sih? Kalau pertanyaannya itu mengenai manajemen keuangan dan seputar bagaimana cara memperkenalkan STIE ke masyarakat luas seperti itu. Oke, tapi keren banget ya akhirnya walaupun agak sedikit blank gitu tapi akhirnya Kak Diva bisa menjawab dengan tenang dan juga berhasil seperti itu. Kalau dari Kak Dodi gimana nih? Apa sih yang paling berkesan? Untuk dari aku ya Kak, untuk hal yang paling berkesan itu pada saat pemaparan advokasi program kerja Kak. Okay. Nah, di situ benar-benar mental aku itu benar-benar diuji di depan Bapak Ibu dosen, juga dewan juri dan teman-teman yang menyaksikan pada saat itu ya Kak. Nah, di situ bukan hanya penampilan aku ini bagus apa enggak, tetapi juga kelancaran pada saat aku menyampaikan program kerja saya. Nah, jadi di situ gimana aku bisa ngomong lancar tanpa grogi dan bisa mengontrol diri aku sendiri supaya tidak gemetar atau ngeblank begitu Kak. Oke, jadi paling berkesan juga sama ya waktu penyampaian advokasi saat itu grand final atau apa itu? Iya, itu grand final Kak. Oke, terus gimana sih cara Kak Dodi biar tenang gitu untuk menyampaikan supaya tidak grogi itu gimana sih? Boleh dong? Atau ada tips tersendiri bisa kasih tahu ke Sobat TC-TC di rumah? Tentunya untuk aku saat mengatasi waktu saat aku itu grogi itu dengan cara tarik nafas
dengan pikiran yang tenang gitu Kak. Jadi bisa meringankan untuk tidak grogi gitu. Jadi tenang dan tarik nafas gitu ya, mencoba untuk tetap tenang dan tidak grogi. Iya. Ya, oke. Nah kemudian nih setelah melalui grand final tersebut itu kan ada diumumkan juara. Gimana sih perasaan kalian saat nama kalian itu terpilih menjadi duta kampus STIA Taman Siswa Banjarnegara? Apa yang terlintas di pikiran kalian saat itu? Oke, kalau dari aku ya, waktu diumumin juara tuh rasanya campur aduk banget. Ada rasa nggak nyangkanya, terharu, dan tentunya bahagia. Pada saat itu juga yang terlintas di pikiran aku adalah rasa syukur karena ternyata aku yang meragukan kemampuanku sendiri dan usaha proses yang sudah aku lalui membuahkan hasil. Dan selain itu juga aku langsung kepikiran sama orang tua dan teman-teman yang selalu support aku. Jadi aku rasa kemenangan ini bukan hanya untuk aku tapi untuk mereka juga. Oke, wah keren banget ya, pastinya itu bahagia gitu ya Kak, terus bangga dengan diri sendiri karena sudah berhasil melewati semua tahapan menjadi duta kampus seperti itu ya. Iya betul Kak. Kalau dari Kak Dodi gimana nih? Untuk dari aku tentunya kaget dan tidak percaya sih Kak. Oke. Pada saat itu yang terlintas itu, ini serius Kak, aku yang menang. Jadi rasa tidak percaya karena pada saat aku menyampaikan advokasi itu juga aku kira belum maksimal sih Kak. Gitu. Jadi nggak nyangka gitu Iya, ya Kak, nggak nyangka. tapi karena berkat kerja keras dari Kak Dodi ini bisa akhirnya terpilih menjadi duta kampus seperti itu. Nah setelah kalian terpilih menjadi duta kampus itu kan pastinya kalian bakal dikenal oleh banyak orang. Terus banyak orang yang masih bingung nih apa sih duta kampus itu. Menurut kalian apa makna dan peran duta kampus di lingkungan kampus maupun di masyarakat seperti itu? Oke, kalau menurut aku duta kampus itu bukan hanya gelar atau sebuah penghargaan saja, tapi lebih ke bagaimana kita membawa nama baik kampus jadi contoh positif dan aktif memberikan inspirasi kepada mahasiswa lainnya. Dan gak berhenti di dalam kampus juga, bagaimana cara kita untuk menjadi representasi generasi muda agar lebih kreatif, peduli, dan bermanfaat untuk masyarakat, seperti itu. Oke, yang pastinya duta kampus ini bukan cuma sekedar simbol gitu ya Kak, tapi juga memberikan dampak nyata untuk masyarakat di lingkungan kampus maupun di luar kampus seperti Iya, itu. betul Kak. Kalau menurut Kak Dodi apa sih peran dan makna duta kampus? Kalau dari aku ya Kak, peran duta kampus itu bukan hanya simbol prestasi, tapi juga amanah untuk menjadikan wajah kampus dan generasi muda yang inspiratif, peduli dan berdampak. Begitu. Oke, jadi hampir mirip-mirip seperti Iya. itu Pak ya, ininya ingin menjadi generasi muda yang berdampak untuk lingkungannya, berdampak positif ya Iya. pastinya seperti itu. Nah kemudian nih setelah terpilih menjadi duta kampus itu kan pastinya kalian akan nambah kesibukan nih, mulai dari kuliah, organisasi, dan pastinya peran menjadi seorang duta kampus. Gimana sih cara Kak Diva dan Kak Dodi untuk membagi waktu supaya tetap aktivitasnya itu berjalan semestinya seperti itu? Nah, kalau dari aku biasanya tuh aku pakai sistem skala prioritas. Jadi di mana aku bakal ngeliat dulu nih mana yang paling penting dan mendesak dulu, itu yang akan aku selesaikan dulu. Dan menurut aku sebagai mahasiswa, kuliah itu tetap nomor 1. Tapi di sela-sela kesibukan kuliah, aku akan menggunakan waktuku untuk organisasi dan untuk kegiatan duta kampus seperti itu. Oke, jadi membagi menjadi mana sih yang prioritas kakak akan kakak lakukan terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya seperti itu. Iya, ya, betul. Kak? Kalau dari Kak Dodi gimana nih tipsnya? Kalau dari aku Kak, itu kuncinya ada di disiplin waktu. Jadi aku itu biasa bikin jadwal harian dan mingguan. Mana nih yang harus aku utamakan dahulu, terutama itu kuliah ya Kak. Iya, pasti. Nah, setelah itu aku mengatur waktu untuk organisasi dan tanggung jawab aku sebagai duta kampus. Jadi meski nanti tambah sibuk, semua akan berjalan asal komitmen dengan prioritas, begitu. Oke, jadi yang pasti itu disiplin waktu Iya. dan komitmen dengan kegiatan yang akan kita lakukan, seperti itu ya Kak. Nah seperti yang kalian tadi bilang itu kan duta kampus itu berdampak untuk masyarakat, seperti itu ya. Apa sih rencana kontribusi nyata kalian sebagai duta kampus? Kalau dari aku menghadirkan program kerja yaitu Kampus Goes to School, di mana aku berupaya hadir langsung ke sekolah-sekolah seperti SMA dan SMK untuk memberikan sosialisasi bahwa pentingnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Dan sebenarnya program kerja ini tuh dilatar belakangi oleh kondisi di Banjarnegara sendiri ya, yaitu di mana kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi khususnya di kampus lokal Banjarnegara. Jadi tujuan program kerja ini tuh untuk memberikan pemahaman bahwa pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia khususnya di Banjarnegara, seperti itu. Oke, wah keren banget ya, program kerja dari Kak Diva ini ingin memberikan motivasi kepada generasi muda supaya melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi seperti itu ya, Iya, Kak. Karena itu betul. adalah pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat. Kalau dari Kak Dodi gimana nih? Kalau dari aku untuk program kerja aku itu lebih fokus ke UKM. Jadi aku beri nama itu namanya Sahabat UKM. Nah di sini aku itu melihat bahwa UKM yang ada di kampus kita itu banyak. Kurang lebihnya itu 13. Nah, 13 UKM di kampus kita itu tidak aktif semua. Jadi hanya beberapa UKM yang aktif. Jadi program saya itu niatnya itu ingin mengaktifkan UKM yang ada di kampus kita. Jadi misalnya ada beberapa nih UKM yang tidak aktif. Jadi nanti aku akan mengumpulkan dari ketua-ketua UKM yang ada di kampus kita. Nanti akan diadakan forum kecil lah ya. Forum kecil yang bertujuan untuk mencari solusi bagaimana nanti UKM tersebut bisa aktif atau bisa nanti ada solusi lain seperti misalnya pergantian UKM sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa yang ada di STIE Taman Siswa Banjarnegara, begitu Kak. Oke, wah keren banget ya. Jadi ingin mengaktifkan UKM supaya menjadi wadah bagi para mahasiswa supaya mempunyai ruang untuk mengembangkan minat dan bakatnya Iya, seperti betul, itu Kak. ya Kak. Kemudian nih dari kalian itu udah memulai program kerjanya atau belum? Belum Kak, untuk saat ini kami masih prepare seperti itu. Oke, jadi masih prepare. Iya, jadi masih prepare karena kan ini kan baru awal ya. Jadi Iya. kita harus memikirkan nanti mulainya itu dari mana dulu ini. Makanya oleh itu kami sekarang itu hanya ingin mewujudkan program kerja kami itu pelan tapi nanti nyata begitu. Ya, semoga program kerja dari Duta Kampus kita kali ini berhasil dan bisa memberikan manfaat nyata untuk mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara ataupun bagi generasi muda di luar sana seperti itu. Nah, kemudian nih Kak, kan kalian sudah menjadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi gitu. Pesan untuk sobat isi-isi di rumah yang ingin aktif dan juga berprestasi seperti kalian itu apa sih? Nah, pesan aku untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Terkadang yang meragukan kemampuan kita adalah diri kita sendiri. Padahal kalau kita berani untuk melangkah, sebenarnya kita tuh bisa. Jadi mulai aja dulu, ambil kesempatan yang ada. Sambil jalan kita dapat belajar dan berkembang. Ingat, semua orang punya potensi, tinggal bagaimana kita untuk mengasahnya atau tidak. Oke, keren banget nih pesan dari Kak Diva. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba ya. Buat sobat isi-isi di rumah jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Kalau dari Kak Dodi apa nih pesannya? Nah kalau dari aku pesan buat sobat TC dan teman-teman yang di rumah, terutama buat diri aku sendiri, yaitu pesannya itu jangan pernah ragu untuk mencoba. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil di hari ini bisa jadi pintu besar untuk masa depan kita. Kalau gagal itu adalah pelajaran, kalau berhasil itu adalah sebuah pencapaian. Jadi beranilah untuk melangkah. Nah udah gak kerasa kita udah banyak ngobrol-ngobrol dari awal sampai akhir bareng Kak Diva dan juga Kak Dodi. Mulai dari perjalanan mereka menjadi duta kampus serta tips-tips dan pesan-pesan dari Kak Diva dan Kak Dodi untuk sobat isi-isi di rumah yang ingin mencoba hal-hal baru, aktif dan berprestasi itu jangan takut dan harus berani melangkah seperti itu. Terima kasih buat Kak Diva dan Kak Dodi yang sudah bersedia menjadi bintang tamu di episode hari ini. Terima kasih Kak Diva. Sama-sama Kak sama-sama, Sofi. Kak. Buat sobat isi-isi yang masih penasaran tentang duta kampus kita kali ini bisa disebutkan Kak IG-nya. Oke teman-teman boleh follow Instagram aku ya. Nama Instagramnya @a_diva pakai double V. Dan untuk Instagram aku itu @dedayesno_. Oke, buat sobat isi bisa langsung follow ya.
Nah, terima kasih juga buat Sobat TC yang sudah menyaksikan episode rotasi kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Tambara CTC dan juga follow akun rotasi di Spotify. Nah, buat Sobat TC di rumah yang punya ide konten rotasi selanjutnya, boleh langsung DM ke Instagram kita di @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye-bye. See you.